Kapan suci? Baru bertemu kepada yang suci. Apa? Habis kenian diri kamu, nah baru pecah bertemu dengan Allah SWT. Jadi kamu baca itu bukannya kamu, itu Tuhan. Yang bisa ini Tuhan. Ya, yang ada ini Tuhan. Selain dari Tuhan itu tidak ada. Ya saya maksud tadi kalimat tauhid ini la ilaha illallah sudah lama. Oleh karena itu kadang-kadang ada ilmu kebal, ilmu taruh ngelawan dan lain sebagainya. Di ujungnya berkat kalimat la ilaha illallah. Itu bukan untuk ilmu, untuk ngajari kamu supaya kamu ngerti Tuhan. Ilmu kamu sudah tidak bagus. Nah apa? Kamu nak kebelang apa? Apa nak melawan malaikat dalam kubur? Ya, nah itu. Kamu dalam kubur siksa oleh malaikat. Walau kamu kebal sekalipun, ya masih saruh tulang kamu. Ya. Hati kamu belajar, kebal belajar artinya melawan dan sebagainya itu untuk dunia. Nah kita ini ketahui Tuhan itu mana Tuhan itu. Ya. Ya. Ini ada, memang sudah sampai, ada yang sampai. Ya. Tapi dia ngomong, baru tahu bahwa mereka ini sampai. Nah itu. Kalau tidak ngomong, tidak sampai. Ya. Apa yang saya artinya ya benarkan ya. Nah jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya masukkan 4 sifat, 3-nya ada di kita, 1 sama artinya kuping, 2 basor arti mata, 3 kalam berarti mulut. Ini ada galau gitu. Atau kapan ngomong Tuhan itu, kapan dengar pendengaran Tuhan, kalau nyengok penglihatan Tuhan. Nah kita tidak ngerasakan Tuhan tadi, kita yang ngerasakannya. Hati kamu sirik, ya. Dosa sirik ini tidak diampuni Tuhan. Ya, innallaha la ya innallaha la yabdunu ma ayyashraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang mensekutukan di hati mensyirikkan. Ya. Kalau kita syirik, satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah itu. Bayangkanlah ini. Jadi oleh karena itu, maka kita harusnya jangan pengakuan ya. Jadi Maha Suci tadi telah menentukan kepada ahli qorib, hari yang sudah dekat dengan Allah, dengan nikmat kurnia dan rahmatnya, terbuka hijabnya. Jadi kalau kita hati sudah tahu, termasuk ahli qorib, hari yang sudah dekat dengan Allah. Ya. Karena firman Allah menunjukkan bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apabila ya Muhammad bertanya ialah dengan umatmu bertanya kepada engkau, katakanlah ini qarib, aku dekat. Nah, kita dekat sama sekali, ngerasa udah kamu. Kalau tidak ngerasa, hati kamu dewe yang hidup ini. Sesuai kamu syirik tadi. Padahal hidup ini hidup dia. Ya, nah, ini. Ya kita ini diberikan hatinya umur, dalam dunia ini hati terbatas. Tidak bisa kita melewati dari umur. Kalau umur hatinya pasti hati mati. Ya, ini maksud aku. Jadi sebelum kita mati kita harus tahu. Nah, supaya kita nantinya di akhirat itu ya bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ya. Nah jadi oleh karena itu dengan nikmat tadi dengan Tuhan, rahmatnya, ya rasakan terbuka hijabnya dengan dibangsakan makhluk
sehingga terang tajalli nur yang sebenar-benarnya. Arti tajalli nyatonya. Yang sebenar-benar ini ada tajalli itu segalanya kejadian daripada zat itu sendiri. Apa saja yang terjadi. Ya. Kita ngambilkan diri kita sendiri. Jangan kita banyak pikiran. Mikirkanlah kita dewek. Jangan ngawasi orang lain. Awaslah diri kamu itu. Benar apa belum? Itu saja. Ya. Kalau kamu tidak tahu, belum benar. Tetapi kalau kamu tahu itu benar. Nah, ini. Ya. Jadi oleh karena itu, tajalli nur yang sebenarnya inilah mana sidik ubudiyat hamba. Jadi kalau kamu tahu dengan nur, oleh kenapa? Oleh karena terang. Terang ini apa? Oleh karena nur Allah kita sudah tahu. Dia nunjukkan ya. Nah, jadi oleh karena itu ketahui olehmu wujud makhluk ini diketahui memandang pada Allah yaitu dengan nurnya zuhir. Mereka ini dalam nurnya menunjukkan telah hampir pada Allah. Nah, kita ini kalau kamu ngerti bahwa dengan nurnya berarti kamu telah hampir. Arti kita ini ya telah ditunjukkan oleh Allah bahwa kita ini hampir kepada Tuhan. Jangan dikatakan Tuhan itu ada yang di pucuk langit, ya, ada yang jauh segala macam. Tidak. Ya, kalau orang mengatakan macam itu, jelas orang yang belum tahu, ya. Jadi oleh karena itu, saya memang hati marah betul-betul agar supaya kita ini teliti betul-betul diri kita ini sudah tahu apa belum. Apakah kita ini sudah mengerjakan perintah Allah apa belum? Ya, itu. Innama hujibal haqqu anka syiddatul qorbatu minka. Yang artinya hanyalah mendinding hak Allah Ta'ala daripada yang sangat hampir kepadamu. Ya. Oleh karena dekat, hampir kepada kita, oleh karena sangat dekat, maka kita pun tidak kelihatan. Ya. Dia sangat dekat. Ya. Nah, ya. Kalau kita macon sangat dekat, dia macam maconnya. Ya. Nah, kepada Tuhan oleh karena dekat sangat dekatnya, bahkan lebih dekat. Nahnu aqrabu ilail marid. Ini keterangan dalam Al-Quran. Bahwa kami dekat daripada urat leher kamu. Urat leher kamu tahu enggak kamu? Urat leher. Ya. Nah, dia lebih dekat lagi. Nah itu. Nah, jadi oleh karena itu, inilah supaya kita artinya betul-betul. Adapun tangan hampir itu hijab. Sangat jauh itu hijab. Benar. Sangat jauh itu tidak tahu. Itu hijab. Sangat dekat. Sangat tahu itu dekat. Itu hampir. Ini namanya juga hijab. Sangat jauh hijab. Sangat dekat itu hijab. Apa yang tadi yang sebenarnya supaya kita mengerti. Ini jauh dan parah itu. Parah dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kita ini dekat dengan Allah. Dekat. Ya. Artinya kedekatan kita ini jadikan hijab sehingga kita tidak mengerti. Nah, jadi oleh karena itu semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini semoga artinya menjadikan tidak terhijab. Ya. Sangat dekat itu hijab, sangat jauh itu hijab. Ya. Ya. Apa artinya itu nak ngerti. Ngerti di jauh, ngerti di dekat. Kalau jauh, ya tidak tahu. Sangat dekat juga, tidak tahu pula. Oleh kenapa? Tidak ngerti. Ya. Kepada Tuhan ini ialah
supaya kita betul-betul hati ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah apabila bercerai engkau daripada engkau, nah, ya, kau bercerai kepada engkau, itulah yang sebenarnya. Coba kau berceraikan engkau kepadamu, misalkan dirimu, ya. Kalau selagi engkau mati beserta dirimu, maka engkau terhijab selama kalau itu masih ada dirimu, kamu hijab. Selama-lama kamu tidak tahu. Kalau masih ada dirimu, kalau dirimu tidak kati, yang ada hanya itu Allah, insya Allah mudah-mudahan hati mudah kamu terbuka, ya. Innamal hujibah bisidati zuhuri, karena terdinding itu sangat nyatanya sehingga tidak terpandang lagi. Nah, hijab itu hati terdinding kita, ya. Kenapa? Nah, kalau basuhnya terhijab, tidak ngerti. Yang bahasa halus tadi muyan, lolo, ya. Nah itu hijab itu, ya. Oleh kenapa? Oleh karena Allah Maha Besar, Allah Maha Nyata, tapi tidak tahu. Nah itulah Allah namanya. Nah, oleh karena itu hijab ini artinya membuat kita hijab sehingga kita hati terpisah daripada Allah SWT. Ya. Hanya tersembunyi itu daripada penglihatan, karena nur itu lebih besar dari penglihatan. Ya. Karena kita ini melihat nurnya Tuhan, kamu sendiri. Jadi itulah saya perintahkan tadi, kamu sendiri yang ngawasi diri kamu, jangan ngawasi orang. Diri kamu itu benar apa salah sudah. Kan macam itu, ya. Ya. Jadi inilah yang maksudnya kalau menurut kepada orang lain, maka diri kita terus salah. Ya. Nah, makanya saya perintahkan tadi bahwa kau ngawasi diri kamu sendiri. Nah, benarlah itu apa salah. Ya. Nah, karena saya pernah artinya ditegur. Saya pada waktu itu saya hati merenung bahwasanya masalah tauhid ini sedikit orang belajar daripada orang yang tidak belajar banyak, ya, tidak banyak kepada tauhid. Pikiran saya yang ngomong arti kalau macam ini banyaklah namanya orang masuk neraka daripada surga juga tadi. Maka kena tegur oleh Tuhan. Kamu tuh jangan pikir baik kamu lewe. Pikir kamu itu urusanku. Urusan Tuhan masuk surga neraka urusan Tuhan. Tapi pikir diri kamu baik. Oh iya. Ya. Jadi saya jelas pada waktu itu berarti orang yang memikirkan orang lain tadi itu urusanku. Masuk surga neraka itu urusanku. Jangan kamu hati ngarung-ngarungkan itu. Ya. Jadi kita jangan mudah. Kadang-kadang itu nih ada yang mati. Orang ini lagi hidupnya tidak cocok kalau ya ada yang tiga sembahyang lagi dah. Deko dipanggil gondang lagi dah. Tang mati. Jangan kau terpikir bahwa lakukan itu jangan. Itu hak Tuhan. Nah, maka pikirlah kamu dewe. Ya. Kamu itu apa bagus. Kamu dari orang itu pikir dewe. Ya. Nah, jadi inilah maksudnya orang yang arif, orang sudah ma'rifat, mengenal Allah dan cinta pada Allah. Ini. Jadi kalau orang sudah itu kenal kepada Allah,
itu tetap ialah itu cinta dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud cinta ini? Ya, sayang. Nah, kalau kita sayang kepada Allah, berarti kita nuruti perintah Tuhan. Apa yang diperintah Tuhan kita kerjakan. Artinya kita sayang dengan Tuhan. Karena Nabi Muhammad sendiri dia diajarkannya kepada ya umat ini arti sayang pada Allah SWT. Oleh karena itu, di mana man arafal haq syahadatu fi kulli syai'. Barang siapa mengenal ia akan hak Allah Ta'ala, niscaya dipandang akan dia kepada yang berbuat dan yang memerintah, maka dialah tidak zina, tidak liar kepada itu sesuatu. Ya. Jadi kalau dalam hal ini dikatakan ada yang mengenal kepada Allah. Orang yang mengenal kepada Allah, artinya dia tidak zina kepada sesuatu. Apa maksudnya? Kita ini kadang-kadang sayang kepada benda, bukan sayang ke Tuhan. Benda kita ini kalau hilang, tidak tidur, mikir kayaknya. Tapi tidak pernah kita mengerjakan perintah Tuhan. Nah ini, ya. Jadi barang siapa menaropa tahu tadi, ia menahak Allah Ta'ala. Kalau mengenal Allah Ta'ala, niscaya dipandang akan dia kepada yang berbuat dan yang memerintah, maka dia tidaklah zina dan tidak liar daripada sesuatu. Ya. Yang maksudnya ini bukannya kita sayang kepada sesuatu, maka tetap kita artinya cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man panau bi waba'an kulli syai'in, yang artinya barang siapa panah ia niscaya goiblah daripada segala sesuatu. Nah, panah maksudnya ini, panah itu artinya bukan sayang kepada Allah, sayang kepada sesuatu, ya. Arti sayang kepada sesuatu bukan sayang kepada Allah. Kita ini tidak. Sesuatu ini yang kita sayangi. Sesuatu inilah yang kita cintai, bukan kepada Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita masih artinya sayang kepada sesuatu, tetap kita liar, tetap kita jinak kepada sesuatu. Maksudnya ini agar supaya kita ini ialah kepada Allah SWT. Wa man ahabbau lam yu'asir alaihi syai'. Yang artinya siapa mengasihi, niscaya tidak melebihi daripada hawa nafsu dan segala iradannya. Nah, jadi kita ini di dalam diri kita ini ada hawa nafsu, dan ada syahwat, dan ada yaitu dengan iradan. Nah, jadi dalam hal ini siapa yang mengasihi niscaya tidak lebih daripada hawa nafsu. Nah, dan kata lain, kalau kita ngerti kepada sesuatu, sayang kepada sesuatu, itu namanya hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu inilah yang melarang kita, menghambat kita berbuat baik kepada Allah. Kita melakukan perintah Allah, tetapi dilawan dan dilarang oleh hawa nafsu ada pada diri kita. Ya, jadi karena itu, waman ahabbau lam yu'asir. Siapa menguasai ini saya tidak melebihi daripada hawa nafsu tadi. Maka dinyatakan oleh mu'alim alamat orang yang sampai kepada makom tinggi sok yang sempurna. Nah ini. Jadi alamatnya orang yang sampai kepada yang makom tinggi atau sok ini itu sempurna. Artinya
memang kita yang tidak lain bahwa ya ini jangan kita sampai melupakan kepada Allah. Ya, inilah. Ya. Jadi orang yang namanya kata mu'alif ini ya orang yang sampai kepada Allah makom tinggi ini adalah sempurna dan baik. Nah, jadi kita sayangilah bahwa yang saya masukkannya setiap saat, setiap waktu pasti kita ini perintah Tuhan. Ya, kita diperintah oleh Allah, bukan diperintah oleh sesuatu. Ya, ya. Nah, maka nyatalah alamat orang yang sampai kepada mako ini, maka barang siapa tidak mendapatkan dalam dirinya sepatutnya dia meninggalkan makoman dan sebaiknya mujahadah pada dirinya agar supaya mengesahkan dan yang sempurna. Nah, jadi dalam hal ini yang tidak mendapatkan dalam dirinya, kalau dapat dalam diri kita ini sepatutnya dia meninggalkan makoman, artinya kedudukan kita, ya, kebaikan kita sebaiknya mujahadah, arti kita berjuang. Jadi kita berjuang, satu mujahadah, kedua ialah muka sapa, dan ketiga musahadah. Ya, mujahadah itu di dalam hidup kita sehari-hari berjuang, mujahadah namun apa berjuangnya? Jangan sampai kita terpaku dan terikut kepada ini perintah keduniaan atau alam. Kalau kita diperintahkan oleh alam, ini harusnya kita mujahadah, kita memerangi agar kita supaya kita terbuka kepada Allah. Ini kalau tidak macam itu tidak terbuka indah, ya, terbuka kepada Allah, ya. Maka barang siapa yang mendapatkan di dalam dirinya, sepatutnya dia meninggalkan makom. Jadi kalau dalam diri kamu sudah mengetahui bahwasanya kamu dapat satu kedudukan, ya, lebih dahulu bukan main, yaitu senangnya, bukan main merasa bahwasanya bukan kita hebat, bukan, ya. Kita itu hati memerangi yang kejahatan yang melawan diri kita ini, ya. Maka hendaklah kita harus menyerahkan, mengesahkan kepada Allah SWT. Ketahuilah bahwasanya makhluk ini dikehendaki memandang kepada Allah. Nah, ini. Jadi inilah saya masukkan bahwasanya makhluk ini jangan tidak tahu kepada Allah. Maka wujud yang nurnya dan zuhir itu adalah nurnya menunjukkan setelah hampir pada Allah. Apa ya? Jadi maksudnya Allah SWT itu dengan nurnya. Ya. Nah, kita nur ini cahaya lampu. Cahaya lampu ini kalau tidak Allah yang memberikan nurnya, maka tidak bisa terang. Tidak padang seperti macam ini. Nah, oleh karena terang ini nurnya. Jangan kita merasakan bahwa terang oleh lampu, nurnya. Ya. Dan juga kita macam itulah. Kita tahu kita kebesaran tidak terlihat lagi. Ya. Nah, artinya kita memandang ini nur itu lebih besar daripada pandangan mata. Ya. Dan adalah sempurna matahari itu lebih tajam sinarnya, tidak bisa dipandang sehingga doi memandangnya. Nah, matahari. Oleh karena matahari itu besar sehingga kita tidak terpandang. Karena dia saking terangnya. Nah, itulah juga kita ini. Karena yang datang ke kita ini bukan mataharinya, apa cahayanya,
Ya, cahayanya datang ke bumi. Apa? Tandanya pasti ada matahari. Tak mungkin cahaya baik matahari tak kati. Nah, itu juga kita ini jangan ada gitu segala macam ini itu karena adanya Tuhan. Kalau udah kasih Tuhan tidak jadi, tidak kasih apa-apa dah. Ya. Oleh karena adanya Tuhan pasti ada. Maka kan yakinlah kita melihat sesuatu itu hati melihat hati kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jadi zuhurlah atau nyatanya wujud nur itu hijab. Padahal hakikat itu tidak terdinding oleh benda apapun. Juga bahwa yang zuhir itu yaitu tidak mendindingi bagi zat. Nah, yang zuhir ini tidak bisa terdinding oleh zat. Ya. Nah, karena yang sebenarnya dunia ini kata apa-apa tidak. Ya. Dekati langit, dekati bumi, dekati isi. Ya. Jadi salah mengatakan bahwa Allah itu ada. Kadang-kadang mengatakan bahwa lemari ada, di pucuk lemari ada, dalam lemari ada. Itu salah ajaran macam itu. Ya. Kenapa? Yang sebenarnya tidak ada kita sesuatu ini. Gunung dak kate, langit dak kate, bumi dak kate, sungai-sungai dak kate. Ya, cuman hanya ada Allah. Jadi tatkala itu baru dikatakan Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Ya. Jangan nunjuk bahwa diri kita di kanan Allah, di kiri Allah, di depan Allah, di belakang Allah. Itu salah. Ya. Yang sebenarnya kita tidak ada. Ngapa kita di kanan kita ada, di kiri kita ada. Nah, itu maka pelajari kadang-kadang itu orang karena bingung pelajar bagi orang yang seperti yang demikian. Orang yang demikian tidak ngerti bahwa ajaran ini kita ngajar Tuhan newe. Tuhan itulah yang ada. Yang selain dari Allah tidak kati sama sekali. Jadi oleh karena itu saya mengharap yang betul-betul bahwa kamu pikir kalah untuk masa akan datang itu kamu ada setoran. Ya, kamu cerita dengan aku. Itu. Kalau kamu ada pendapat. Ya, karena ini hati kamu sendirilah yang berpikir. Ya, artinya kita berpikir untuk kita sendiri bahwa Allah SWT itu kita buktikan ada diri kita sendiri ya. Bagimu dirimu. Nah, bagimu dirimu seumpama engkau zuhir dalam kaun artinya engkau tidak dapat melihat kezuhiran matahari melainkan pada malam dengan gelap, pada siang dengan sinarnya ya. Nah, jadi kalau ibaratnya ya, ibarat air lautan. Air lautan itu bergelombang. Nah, bergelombang ini menimbulkan buih. Ya, menimbulkan buih. Seandainya kata saya tanyakan, artinya gelombang tadi hilang, balik ke mana? Balik ke air. Kalau buih itu hilang, baik, karena gelombang datang dari air dan buih tadi datang dari setelah di gelombang tadi. Tapi baliknya tetap balik air. Nama itu juga kita ini. Kita ini balik mati nanti dekati lain balik ke Tuhan. Ya. Makanya kamu tontonlah, pelajarilah kamu dengan sekuat mungkinnya supaya kamu ngerti ya bahwasanya kita kembali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dekati lain. Jadi kalau sudah ngerti, sudah tahu kepada Allah, tentu sekali di akhirat nanti hati kita sudah tahu
berarti kita tetap balik. Memang kita tidak tahu, tetap artinya sesat. Sesat kemana ini? Nah itu sesat artinya dia tidak balik ke Tuhan, itu ke api neraka. Ya, nah jadi karena itu ya sampaikan pada malam hari ini, semoga ya supaya kita akan mendapatkannya ini dengan secara kamu, baik kamu berkumpul-kumpul, baik kamu bertanya, itu supaya kamu kan itu dapat. Karena ini kalau kamu dapat, nah itu dengan mudah saya berbicara. Kalau udah kamu dapat mana saya ngomong, ya. Oleh karena itulah bahwa hidup yang kita Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Allah akan membukakan dengan rahasianya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma